kesempatan kali ini kita akan membahas materi berkaitan dengan perlakuan edukatif terhadap peserta didik yang unik. Perlakuan edukatif terhadap peserta didik yang unik, kita akan membahas berkaitan dengan mengapa manusia harus dididik. Yang kedua, kita akan membahas tentang dasar perlakuan edukatif. Yang ketiga, kita akan membahas kekeliruan perlakuan edukatif. Pada capaian pembelajaran pertama ini, kita akan membahas tentang mengapa manusia harus dididik. Nah, ini teman-teman, mengapa manusia harus dididik? Karena ada berbagai alasan. Yang pertama berkaitan dengan dasar teoritis. Yang kedua, dasar biologis. Yang ketiga, dasar psikologis. Dan yang keempat adalah dasar sosiologis dan antropologis. Oke, kita akan membahas tentang dasar teoritis. Nah, ini teman-teman, berkaitan dengan dasar teoritis menurut Howard Gardner. Ini ada 8 kecerdasan atau ada potensi anak yang sebenarnya itu sudah dibawa sejak lahir. Nah, menurut Howard Gardner atau yang dikenal dengan multiple intelligence, pertama adalah kecerdasan linguistik. Nah, kecerdasan linguistik ini adalah kecerdasan dalam hal berbahasa. Nah, di dalam semua orang atau semua individu atau semua manusia itu sebenarnya mempunyai 8 kecerdasan ini. Akan tetapi kecerdasan itu tidak semuanya bisa digunakan dengan maksimal. Ini dimaksudkan bahwa manusia itu mempunyai 8 kecerdasan, tetapi di antara 8 kecerdasan ini ada yang paling dominan, ada yang tidak dominan. Nah, kecerdasan multiple intelligence ini di akhir-akhir ini bisa diketahui menggunakan alat yang namanya fingerprint. Nah, ini saya tidak menjual atau saya tidak mengiklankan ya. Kalau kalian mungkin dulu pernah kursus atau bimbingan belajar mungkin di Neutron, di Primagama, di GO, nah itu ada fingerprint-nya. Nah, kalau di Primagama, dulu saya pernah bekerja di Primagama ya teman-teman, itu namanya DMI, Dermatologi Multiple Intelligence. Nah, kalau kita sudah tes sidik jari, nah nanti kita ketahui kecerdasan kita itu yang paling dominan di mana. Nah, biasanya dipilih ada 3 teman-teman. Kalau dulu saya kecerdasan yang paling tinggi atau paling dominan adalah kecerdasan intrapersonal. Nah, kecerdasan bagaimana mengetahui dirinya atau kemampuan dirinya. Oke, kita bahas lagi tadi. Pertama adalah kecerdasan linguistik berkaitan dengan bahasa. Yang kedua berkaitan dengan kecerdasan logika atau matematis. Nah, ini biasanya yang sering diketahui oleh masyarakat luas bahwa kecerdasan yang paling baik atau yang dianggap cerdas itu adalah di matematikanya atau pinter matematika itu dianggap orang yang paling cerdas. Padahal
kecerdasan itu kalau kita baru saja pelajari ada 8, tidak hanya kecerdasan dalam hal matematika atau logika. Oke, yang ketiga, kecerdasan intrapersonal. Tadi, kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan untuk mengetahui kemampuan dirinya. Nah, yang keempat adalah pupil smart atau kecerdasan interpersonal. Nah, ini adalah kecerdasan untuk bersosial, teman-teman. Kalau kalian mempunyai atau dominan lebih banyak ke kecerdasan interpersonal ini, maka kalian akan banyak atau mudah untuk mencari teman atau mudah untuk bergaul. Nah, yang kelima adalah kecerdasan musikal. Nah, ini kecerdasan musikal itu dia pandai atau cepat bermain musik. Nah, kecerdasan musikal itu biasanya yang dipunyai oleh ini artis-artis yang pinter main musik, pinter dia menyanyi. Nah, ini perbedaannya untuk mengetahui kecerdasan-kecerdasan ini itu sebenarnya selain tadi digunakan ada menggunakan alat, kita juga mencobanya, try and error namanya. Kita coba mencobanya. Oh, ternyata kita bisa cepat menangkap, kita cepat mempelajarinya daripada orang lain. Nah, berarti kecerdasan kita di situ. Oke, masih ada tiga lagi. Selanjutnya adalah kecerdasan visual dan spasial. Nah, kecerdasan visual dan spasial ini berkaitan dengan penglihatan, berkaitan dengan tata letak. Nah, kalau orang punya kecerdasan visual spasial ini, kebanyakan kalau dia pergi kemana-mana itu selalu ingat. Sekali saja dia pernah melakukan misalnya perjalanan, nah dia akan ingat, oh rute-rutenya seperti ini. Nah, ini maka ada yang ini kalau sekali jalan dia masih ingat terus, ada yang sekali jalan dia tidak ingat. Nah, ini kecerdasan dalam visual dan spasial. Ini juga biasa dikatakan kecerdasan ruangan. Nah, dia bisa menata ruangannya baik. Nah, sehingga ada jurusan juga ya berkaitan dengan desain interior eksterior. Oke, yang selanjutnya adalah body smart atau kecerdasan kinestetik. Nah, kecerdasan kinestetik ini dia suka bergerak, teman-teman. Atau ini lebih cocoknya kecerdasan kinestetik ini adalah orang-orang yang menjadi atlet. Nah, sukanya olahraga kalau kecerdasan kinestetik ini. Kalau kalian mempunyai kecerdasan kinestetik ini, kalian cocoknya jurusannya di olahraga. Nah, terus yang ke-8 adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis ini adalah kecerdasan ini berkebun, menyayangi binatang atau beternak. Nah, kecerdasan yang secara naturalis, secara alamiah. Nah, dasar teoritis atau menurut Howard Gardner ini, anak itu dilahirkan dengan mempunyai potensi atau multiple intelligence yang berbeda-beda. Nah, sekarang kalian coba teman-teman, sebelum kalian nanti mengaplikasikan dalam pembelajaran kepada siswa atau peserta didik kalian coba, kalian harus tahu dulu kira-kira kecerdasan teman-teman itu di mana dari 8 ini. Nah, karena dengan memahami, dengan mengetahui, oh kecerdasan saya di intrapersonal atau interpersonal atau musikal. Nah, itu akan menjadikan teman-teman akan mudah beradaptasi dengan diri kalian. Nah, dengan begitu kalian itu nanti akan lebih enjoy hidupnya. Misalnya tadi, teman-teman mempunyai kecerdasan di linguistik atau bahasa. Nah, itu yang dominan di linguistik atau bahasanya, berarti teman-teman tinggal mengembangkannya, mengembang potensinya berkaitan dengan kecerdasan linguistik atau bahasanya. Nah, nanti yang lainnya yang misalnya matematikanya nanti juga akan mengikutinya. Atau kita tidak harus memaksakan ya, tidak memaksakan kalau kita memang cerdasnya di linguistik ya kita tidak memaksakan untuk cerdas di logika atau matematika. Karena semua orang itu kan berbeda-beda, tidak
harus semua kecerdasannya di matematika semua, tapi memang harus ini ada perbedaan-perbedaan. Nah, kalau dulu memang orang yang dikatakan pintar itu kecerdasannya itu di matematika ya teman-teman, tapi sekarang sudah berbeda teman-teman. Kalau kalian mau sukses, kalau kalian merasa ingin nyamannya di mana, nah itulah yang harus kalian kembangkan teman-teman. Di dalam pendidikan, yang namanya pendidikan, pendidikan adalah mengembangkan potensi. Nah ini kalau kita nanti kaitkan dengan pengertian pendidikan, pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi. Potensi teman-teman di mana? Di antara ke-8 ini kecerdasannya. Nah kalau kalian belum tahu, ya pertama langkahnya coba try and error berkaitan dengan aktivitas teman-teman. Misalnya kalau teman-teman suka main gitar apa enggak? Cepet belajar main gitar enggak? Nah, itu berarti kalau cepat berarti kecerdasannya di musikal. Kalau enggak, berarti coba kecerdasan yang lainnya. Nah, langkah yang kedua selain yang pertama try and error, ya tadi kalian bisa tes fingerprint. Nah, ini. Oke, teman-teman, berkaitan dengan dasar teoritis menurut Howard Gardner, kalau kita aplikasikan dalam pembelajaran, yang namanya siswa, yang namanya peserta didik, yang namanya manusia itu kecerdasannya berbeda-beda. Maka kita harus mengetahuinya kalau bisa. Kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik harus mengetahui, oh si A, kecerdasannya linguistik, si B, kecerdasan matematis, si C, kecerdasannya interpersonal. Nah, itu dengan begitu nanti siswa ini akan lebih mampu, akan lebih enjoy dalam belajarnya. Nah, kita sebagai seorang pendidik jangan menyamaratakan atau jangan menjadikan peserta didik itu bagaikan robot atau bagaikan sepeda motor yang penangannya harus sama. Nah, ini yang berbeda. Nah, yang harus kita pikirkan dulu berkaitan dengan dasar teoritisnya. Oke, dimulai dari dasar teoritisnya ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, bisa lewat ini ya, komen ya di bawah. Nah, ini ada yang komen, mohon maaf musiknya terlalu keras. Ya, tadi terlalu keras ya, biar semangat. Sekarang musiknya sudah hilang. Oke, silakan sambil saya tunggu pertanyaannya dari teman-teman, saya melanjutkan materinya. Nah, yang kedua, kalau tadi berkaitan dengan dasar teoritisnya, saya menggunakan Howard Gardner, kecerdasan multiple intelligensi. Yang kedua adalah dasar biologis. Nah, anak dilahirkan itu tidak berdaya, tetapi mempunyai potensi yang luar biasa. Nah, anak mempunyai pusat saraf atau otak yang berfungsi berhubungan dengan perbuatan untuk berpikir. Nah, apapun yang kalian pikirkan itu atau apapun yang kalian perbuat, nah itu terhubung dengan pusat saraf otak. Nah, kalau kalian melakukan sesuatu, maka kalau bisa harus dipikirkan dulu. Nah, ini berkaitan dengan dasar biologis, anak dilahirkan tidak berdaya tapi mempunyai potensi yang luar biasa. Semua anak itu mempunyai potensi yang luar biasa, teman-teman, tetapi yang perlu kita pikirkan atau PR kita menjadi orang dewasa, menjadi orang tua nantinya atau menjadi seorang pendidik adalah bagaimana menemukan dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri si anak tersebut. Nah, ini juga harus dipikirkan dalam perlakuan edukatif. Nah, terus yang ketiga, dasar psikologis. Nah, dasar psikologis itu berkaitan dengan individu yang unik, berkaitan dengan perilakunya, berkaitan dengan sikapnya. Semua orang itu berbeda-beda, walaupun lahir identik katanya atau lahir kembar siam, itu
psikologisnya itu berbeda-beda. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita sebagai seorang pendidik harus ini memberikan perlakuan yang berbeda-beda karena yang namanya manusia itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan itu kita kembangkan, kekurangannya itu juga kita harus mengelolanya. Gitu. Nanti akan lebih kita pelajari di materi berkaitan dengan aliran-aliran pendidikan. Nah, ini kita akan membahas pertanyaan ya dari teman-teman. Apakah ada kemungkinan seorang anak memiliki semua kecerdasan tersebut? Ada, teman-teman, tetapi biasanya kecerdasan dari 8 ini itu tadi cenderungnya misalnya ya, kalau dikasih grafik, nah itu kalau dia mempunyai banyak kecerdasan atau kecerdasannya lebih dari satu yang dianggap dominan, nah ini namanya kecerdasannya multi talent, teman-teman. Maka ada orang yang pintar musik, pintar nyanyi, ada yang dia juga bisa pintar berkaitan dengan bahasanya, dan juga dia pintar kecerdasan yang lain. Nah, ini namanya kecerdasan multi talent. Oke, terus bagaimana Pak, saya mau bertanya, jika kecerdasan kita tidak ada dalam 8 kecerdasan tersebut. Nah, ini semua orang pasti mempunyai kecerdasan, ada 8 kecerdasan ini ya. Semuanya pasti punya, dan ada satu atau dua atau tiga yang dominan dalam kecerdasan ini. Ini menurut teorinya. Maka kalau kalian merasa saya tidak mau dari 8 ini saya tidak punya kecerdasan, kalian punya, tapi kalian belum menemukannya dan belum mengembangkannya. Nah, caranya yang tadi try and error atau kalian tes sidik jari. Terus hebat banget kalau punya semuanya. Iya, hebat. Kecerdasan visual spasial seperti apa? Nah, tadi kecerdasan visual spasial itu berkaitan dengan penglihatan, berkaitan dengan mata. Nah, tadi misalnya kalau kalian misalnya sering perjalanan di perjalanan atau rute-rute baru, nah terus kalau kalian disuruh ke sana lagi itu masih ingat gitu. Nah, itu namanya visual. Atau misalnya di dalam rumah kalian, kalian bisa menata dengan baik, dilihat nyaman. Nah, itu adalah visual spasial. Visual itu berkaitan dengan penglihatan. Nah, terus kenapa di masa muda saya merasa bahwa kecerdasan masih merasa abu-abu ya Pak, atau terkesan hitam dan putih saja? Apakah di masa muda seperti ini sedang berproses? Ya, yang namanya kecerdasan itu kan sudah dibekali atau sudah dibawa sejak lahir. Nah, tergantung kita bisa menemukan atau mengembangkan kecerdasan itu atau belum. Kalau kecerdasannya belum dikenali, maka ya masih abu-abu. Maka kalau bisa mulai dari kecil, nah kalian sekarang kan sudah dianggap remaja ya, berarti ibaratnya kalian ya agak terlambat. Nah, untuk agar kalian tidak terlambat, tadi yang saya sampaikan, try and error terus. Atau kalau punya uang lebih, silakan tes sidik jari. Tapi saya tidak menganjurkan ya. Yang penting coba try and error. Oh, saya coba mau belajar bermain gitar. Dalam waktu cepat bisa enggak? Kalau bisa, nah berarti kemampuannya di situ. Berkaitan dengan musikal. Nah, terus selain menggunakan analisis dari apa Pak ya? Tadi sudah saya sampaikan, try and error. Cara mengembangkan potensi yang kita miliki. Caranya adalah menemukan dulu potensimu di mana baru dikembangkan. Kalau kalian mau mengembangkan tapi tidak tahu kemampuannya, ya tidak bisa.
Izin bertanya Pak, apakah lingkungan di mana individu berkembang dapat memengaruhi kecerdasan individu tersebut? Oke, gini teman-teman, lingkungan itu memang pengaruhnya sangat besar ya. Nah, sebenarnya semua manusia itu kalau dilatih terus, nah ini ada teorinya nanti di aliran-aliran pendidikan. Kalau misalnya kalian itu tidak pintar matematika, nah tadi kalau kalian dibawa, kalian dirubah tempatnya atau lingkungannya, kalian nanti akan pasti bisa karena kalian selalu melatihnya terus. Yang namanya otak ini tidak ada keterbatasannya. Nah, sehingga teorinya kalau anak saya tidak bisa matematika, tapi saya pengen anak saya pintar matematika. Nah, ini sebagai orang tua memaksakan kehendaknya ya. Sehingga orang tua itu mengkursuskan anaknya atau mengikut sertakan anaknya untuk bimbingan belajar. Nah, ini kan dengan anak yang tadi di lingkungannya karena tidak bisa matematika atau orang tuanya tidak bisa matematika, ingin pintar belajar berarti menciptakan lingkungan. Nah, menciptakan lingkungannya adalah anaknya disuruh les bimbingan. Nah, sehingga nanti si anak ini juga akan yang tadinya tidak tahu, tidak bisa matematika, nanti dia akan tahu berkaitan dengan matematika. Tetapi juga si anak ini kalau memang dia bukan kecerdasannya di matematika, nanti juga dalam les dia juga tidak maksimal. Tetapi berbeda kalau memang kecerdasannya di matematika, kalau anak les, maka dia akan lebih pandai, lebih cerdas daripada temannya yang ada di lingkungannya tersebut atau di tempat kursusan. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kalau kultur di Indonesia itu, kalau misal tidak bisa di bidang matematika, malah di les ini di bidang matematika, Pak. Bukan malah les potensi mereka yang harus dikembangkan. Tahuan Bapak Iman bagaimana? Ya ini sebenarnya tanggapan yang salah, yang kurang tepat menurut saya ya. Ya kalau memang pendidikan di Indonesia kan ingin kalau berbasis nilai ya. Bagaimana kamu mendapatkan nilai? Maka kamu harus kursus dan lain sebagainya. Padahal di situ bukan potensinya. Nah, kalau memang ingin berbasis karena ini berbasis nilai, kalau ingin dapat nilai, ya tentunya begini caranya. Orang tua mengeleskan anaknya di tempat kursus, walaupun mungkin anaknya juga tidak nyaman, tidak enjoy dalam kursus tersebut. Nah, ini bagikan anak itu bagikan bonsai. Menurut si orang tua itu, kalau kamu pintar matematika, kamu itu nanti jadi pintar, jadi baik, nanti begini begitu dan lain sebagainya. Itu menurut pandangan si orang tua. Tapi menurut si pandangan anak sudah capek, anak sebenarnya mengikuti bimbingan itu merasa sudah ini sudah mungkin malas juga, mungkin capek juga dan lain sebagainya. Nah, makanya kita sebagai seorang pendidik, nah sebagai psikologis juga kita harus mengerti keadaan si anak, keadaan individu anak itu seperti apa. Nah, dengan kita memahami si peserta didik atau si anak, nah nanti kita akan menjadi seorang pendidik yang baik. Oke, terus selanjutnya. Nah, tadi sudah pertanyaannya ya, bagaimana cara menemukan potensi yang ada dalam diri dengan cara yang paling mudah? Try and error itu sangat mudah sekali. Coba dari 8 kecerdasan itu, kalian coba satu persatu. Nanti menurut kalian yang paling enjoy, paling nyaman. Nah, di situ nanti akan minat sebagai minat kalian atau kecerdasan kalian. Nah, kecerdasan apakah bisa dipengaruhi faktor keturunan? Bisa. Nanti kita akan bahas di aliran-aliran pendidikan berkaitan dengan aliran nativisme. Nah, nativisme itu adalah aliran yang dibawa sejak lahir, dibawa oleh orang tuanya atau genetik. Nah, terus selanjutnya. Saya izin bertanya, Pak. Kata Bapak siswa harus dididik, namun setelah dididik, mengapa di luar sana masih ada siswa yang membunuh gurunya dan yang memukul gurunya? Itu bagaimana, Pak? Nah, ini berarti ada pendidikan atau ada unsur pendidikan
yang keliru atau ada pendidikan yang mungkin belum pas. Nah, yang namanya pendidikan itu apa sebenarnya? Nah, di dalam pendidikan itu kalau sesuai dengan pengertiannya adalah usaha sadar dan terencana yang intinya adalah untuk mengembangkan potensinya dan dia itu nanti bisa berguna bagi dirinya, masyarakat, dan negara yang mempunyai kecerdasan spiritual, emosional. Nah, jika di dalam pendidikan tidak terlaksana, nah, maka sebuah pendidikan itu berarti belum efektif. Nah, bagaimana pendidikan yang efektif? Nah, pendidikan yang efektif itu adalah pendidikan yang harus benar-benar mengetahui potensi, kemampuan, dan juga bagaimana prosesnya di dalam suatu pembelajaran. Nah, yang namanya misalnya tadi di sini berkaitan dengan ada yang sampai membunuh gurunya ya. Nah, yang tadi yang disampaikan bahwa seseorang itu akan terpengaruhi oleh pertama adalah atau unsur yang paling dominan mempengaruhi manusia atau mempengaruhi individu itu adalah lingkungannya. Kalau kita di lingkungan yang baik, kita akan menjadi orang yang baik. Kalau kita di lingkungan yang jahat, kita akan menjadi jahat. Kalau kita di lingkungan pencuri, kita akan menjadi pencuri. Kalau kita di lingkungan misalnya, kalian besok ya, ini mungkin belum kos ya, kalian besok kalau sudah COVID ini sudah hilang, kalian kos. Kalau lingkungan kos kalian itu tidak baik, ya kalian akan terpengaruh tidak baik. Kalau misalnya teman-teman kalian orang yang suka malas-malesan, atau suka main game, atau suka yang apalah. Nah, nanti kalian akan mengikutinya. Maka kalian harus memikirkan, oh saya nanti lingkungannya harus baik. Saya nanti kalau pilih kos harus ini itu dan lain sebagainya. Tetapi juga semua itu tidak mudah untuk kita mendapatkannya. Nah, tapi yang paling penting adalah apapun atau kita di lingkungan apapun itu, kita harus mempunyai prinsip dulu agar nanti kita tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan tersebut. Nah, itu. Karena yang baik dan yang buruk itu semua adalah pelajaran hidup untuk kita. Tidak ada semua kehidupan itu kita langsung menuju atau kita prosesnya dengan baik-baik saja. Pasti ada baik dan tidak baik. Terus pertanyaan yang selanjutnya ya. Izin bertanya Pak, bagaimana cara kita mengetahui potensi atau kecerdasan murid kita nanti? Nah, ini benar-benar seorang guru ya pertanyaannya ya. Kalau kita ingin mengetahui potensi atau kecerdasan murid kita nanti, ya kita harus mendekatinya. Guru itu sebagai fasilitator, guru itu juga sebagai teman. Nah, bagaimana kalian bisa berteman? Bagaimana kalian mendekati si anak tersebut? Bagaimana si murid atau anak ini menyayangi kita? Nah, ini kalau efektifnya kita menggunakan teori pendekatan ini secara atau disesuaikan dengan keinginan atau ini. Kalau kita menginginkan sesuatu, ya harusnya kita melakukan sesuatu. Kalau kita ingin mengetahui potensi anak, kita harus mengetahui kemampuan diri kita atau potensi diri kita sebenarnya. Dengan begitu, kalian sudah mempunyai pengalamannya. Nah, misalnya kita mendekati, tapi untuk mengetahui ini semua kan butuh proses ya teman-teman. Begitu juga dengan kalian. Kalian mengetahui potensi kalian kan juga butuh proses. Tidak langsung sehari dua hari, ya. Tapi mungkin sampai berbulan-bulan untuk mengetahui potensi yang ada pada diri si anak masing-masing anak ini. Tapi kalau yang paling efektif, ya kita menggunakan tes sidik jari itu teman-teman. Karena saya sudah mempraktekannya sendiri, anak saya yang umurnya sekarang sudah 3 tahun itu,
saya ikutkan tes sidik jari. Ternyata apa yang disampaikan di sidik jari itu dengan apa yang saya alami dalam melakukan pembelajaran itu akan lebih efektif. Nah, anak saya itu tidak dia mempunyai kecerdasan kecerdasan yang dari berapa ini tadi? Dari 8 tadi ini, anak saya itu mempunyai kecerdasan kinestetik. Nah, dia suka mempreteli, dia suka membongkar-bongkar. Nah, ternyata memang kecerdasannya setelah dites itu, dia kecerdasannya adalah di kinestetiknya. Nah, maka saya sebagai orang tua, kalau sudah tahu kecerdasan kinestetik sering bongkar, ya sudah, dibiarin aja, nanti biar dipasang lagi. Nah, tapi kalau orang tua kalau tidak tahu, pasti dia akan marah-marah, jangan dibongkar, nanti rusak dan lain sebagainya. Kalau begitu, kalau sebagai orang tua begitu, nanti si anak itu akan merasa tidak percaya diri, si anak kecerdasannya atau potensinya itu berarti tidak kita support, malah malah kita berhentikan, nah dan lain sebagainya. Nah ini ada lagi pertanyaannya. Ini kalau lewat Zoom lewat YouTube ini malah banyak yang bertanya ya daripada lewat Zoom ya. Bagaimana cara kita menciptakan suasana kondusif serta komunikasi efektif antara guru dan murid di tengah kemungkinan ketersinggungan transisi nilai seiring dinamika zaman yang ada? Ya, ini berkaitan dengan komunikasi ya. Kalian harus belajar ilmu komunikasi sebenarnya, atau kalian juga bisa buka di konten YouTube Piknik Akademik berkaitan dengan mata kuliah komunikasi sosial. Atau berkaitan dengan komunikasi yang efektif itu seperti apa. Nah, ini kontennya belum saya buat karena ini materi materi komunikasi sosial pada bab keempat atau kelima kalau nggak salah. Nah, ini intinya berkaitan dengan komunikasi. Komunikasi itu kan kita menyampaikan gagasan, ide kepada orang lain agar orang lain itu terpengaruh atau mengikuti kita. Nah, kalau kita ingin komunikasi itu berhasil, berarti kita harus mengetahui karakteristik orang yang kita ajak bicara itu. Begitu juga kalau pertanyaannya komunikasi yang efektif bagaimana? Nah, kita harus mengetahui karakteristik anak atau murid yang kita ajak bicara itu. Nah, sehingga nanti tidak ada ketersinggungan. Terus, apakah ada hal yang dapat menurunkan atau menghilangkan kecerdasan kita? Ada. Misalnya tadi orang tua yang tidak mensupport, itu kecerdasannya akan hilang karena tidak berkembang. Nah, tapi kalau kita selalu mensupportnya kecerdasannya, nah kecerdasannya itu akan berkembang. Misalnya, si anak itu kecerdasannya adalah kecerdasan musikal. Dia suka bernyanyi. Nah, di waktu kecilnya suka bernyanyi, tetapi orang tuanya kalau anaknya bernyanyi terus dimarah-marahi. Kamu bernyanyi suaranya berisik dan sebagainya. Nah, itu akan mematikan kecerdasan si anak. Nah, terus ada lagi pertanyaan, misalnya kita berada di posisi lingkungan yang kurang baik, tipsnya bagaimana Pak agar kita tidak terpengaruh lingkungan tersebut? Nah, ini kita membahasnya berkaitan dengan teori kepemimpinan. Seorang pemimpin itu harus bisa memengaruhi lingkungannya atau lingkungan sekitarnya. Jika tidak, bagaimana? Ya berarti harus kita keluar. Kita keluar mencari lingkungan baru yang kita pengaruhi. Nah, ini teori kepemimpinannya. Nah, itu ya. Misalnya, kalau besok kalian kos, tempatnya ini kok susah. Kalian bisa nggak mengaturnya agar tempat kos kalian itu yang tidak baik menjadi baik? Kalau nggak bisa, ya kalian keluar lagi cari kos yang lain. Nah, itu contoh konkretnya.
Bagaimana cara kita mencari potensi dari peserta didik? Bisakah dilihat dari berbagai ekstrakurikuler, misalnya pramuka? Ya, sebenarnya potensi itu kan tergantung pada minatnya ya, teman-teman. Nah, tetapi yang perlu dilihat lagi, kalau kita mau mencoba mengetahui potensi masing-masing peserta didik, ya dari ke-8 ini kita coba, misalnya berkaitan dengan linguistik, berkaitan dengan berbahasa, coba ditanya satu persatu atau disuruh ke depan menjelaskan berkaitan dengan materi apa. Nah, orang yang pintar menjelaskan di depan kelas misalnya, nah itu berarti dia kecerdasannya di linguistik. Tapi kalau orangnya pendiam, ngomongnya sedikit, nah ini berarti kecerdasannya bukan di linguistik. Nah, terus begini. Tadi misalnya saya kecerdasannya lebih banyak di intrapersonal, bukan di linguistik. Tapi kenapa kok saya bisa ngomong banyak? Ya karena semuanya butuh proses. Semua butuh proses dan semua butuh dilatih. Nah, yang namanya orang mahir itu kan butuh proses, butuh dilatih ya. Tidak serta-merta, tidak cepat langsung dia bisa. Begitu tadi seperti teorinya kita, seperti teorinya orang tua tadi, kalau anaknya pengen pintar matematika, ya dilatih terus, disesuaikan dengan menciptakan lingkungan yang mensupport untuk di dalam kecerdasan salah satu ini. Nah, tuh tingkatnya. Kalian coba melatih ini dari ke-8 ini, coba dilatih satu-satu. Ini potensi dan kecerdasan pada peserta didik itu kan berbeda-beda. Lalu metode pembelajaran yang harus kita lakukan itu bagaimana ya Pak agar bisa diterima oleh semua peserta didik? Ya, kalau kita berkaitan dengan belajar ya, belajar itu ada 3. Orang belajar itu ada yang menggunakan kinestetik, ada yang menggunakan auditory. Auditory adalah pendengarannya, ada yang menggunakan visual. Nah, ini kalian termasuk yang mana kecerdasan dalam belajarnya. Kalau kalian misalnya di diajak waktu proses pembelajaran kalian sukanya menggerak-gerakkan tangannya atau kakinya, itu berarti kecerdasan kalian di kinestetik. Gaya belajar kalian di kinestetik. Nah, terus ada yang suka belajar dengan mendengarkan musik. Saya lebih paham atau saya lebih cepat menangkap informasi jika saya mendengarkan musik belajarnya atau lebih masuk. Nah, ini berarti gaya belajar kalian adalah menggunakan auditory. Nah, kalau menggunakan visual, nah berarti kayak kalian tuh kalau belajar lebih masuk, lebih kena itu jika kalian membaca. Atau kalau kalian gaya belajarnya kinestetik, visual, nah berarti kalian membaca sambil mempraktekannya atau mempraktekannya. Nah, ini berkaitan dengan teori gaya belajar. Berkaitan dengan metode pembelajarannya. Nah, ini sebagai seorang pendidik, sebenarnya juga harus tahu. Nah, tetapi di Indonesia ini guru itu atau sekolah itu dalam satu kelasnya itu ada 30 sampai 40. Nah, ini berarti kira-kira maksimal kira-kira dalam proses pembelajarannya optimal apa tidak? Nah, ini juga ini ya sebagai polemik, sebagai permasalahan juga. Nanti kita akan membahas berkaitan dengan pendidikan yang ada di luar negeri. Nah, coba kalian membaca berkaitan dengan pendidikan yang ada di Finlandia. Itu pembelajarannya atau pendidikannya seperti apa? Nah, di sana ternyata dalam satu kelas itu ada 20 orang.
Nah, dalam satu kelas itu ada 2 guru yang mengajarinya, tidak hanya satu guru. Nah, di dalam pendidikan di sana untuk menjadi guru itu harus minimal S2. Nah, ini juga sebetulnya yang harus kita pikirkan, tetapi balik lagi dengan situasi dan kondisi di Indonesia, apakah itu bisa memungkinkan? Nah, ini nanti kita akan bahas di materi yang selanjutnya ya. Ini ada pemadaman listrik di daerahnya ya, semoga tidak padam. Jadi, apakah melalui tes IQ kita juga bisa mengetahui potensi diri kita, Pak? Tes IQ. Nah, tes IQ ya ini dulu waktu dilakukan waktu SMA ya. Saya juga dulu pernah di tes IQ-nya. Kamu nanti masuknya di IPA atau IPS atau di bahasa. Nah, ini tes IQ itu sebenarnya juga salah satu caranya ya. Tapi juga ada ini apa namanya? Ada kelemahannya. Tes IQ itu kalau kita mengerjakannya lagi tidak mood, lagi males, ya nanti juga hasilnya berbeda kalau kita mengerjakannya lagi semangat-semangatnya atau dalam keadaan fit tubuh kita. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, ini semua ada caranya ya, tapi ya silahkan kalau kalian menggunakan tes IQ, tapi juga tes IQ kan juga kalian kalau mau melakukan tes IQ ini harus dengan yang lagi prima tubuhnya. Terus bagaimana sih cara memilih metode pembelajaran agar nantinya semua peserta didik yang kita ajarkan bisa memahami materi yang kita berikan? Nah, ini kalau kita metode pembelajarannya yang bagaimana intinya? Nah, kalau kita melakukan pembelajaran, intinya itu menyenangkan peserta didik. Nah, itu nanti pembelajaran atau materi itu bisa tersampaikan dengan baik. Tapi kalau kita dalam mengajarkan tidak menyenangkan, ya berarti itu PR buat kita semua. Makanya dalam pendidikan, dalam proses belajar, kalau bisa 5 menit pertama itu adalah afirmasi. 5 menit pertama itu adalah bagaimana kalian membujuk agar peserta didik kita atau siswa kita itu senang dengan kita dulu. Nah, kalau sudah senang, sudah enjoy, nanti materi akan bisa tersampaikan. Tapi kalau di awal sudah tidak enjoy atau mungkin peserta didiknya itu memandangnya itu sudah negatif kepada kita, ya materi tidak akan bisa tersampaikan dengan baik. Nah, ini yang harus juga kita perhatikan dalam mendidik. Izin bertanya, apakah seorang anak yang terlahir tidak normal memiliki cacat bawaan, tetapi memiliki 8 kecerdasan tersebut, Pak? Iya, semuanya ini manusia dibekali 8 kecerdasan ini. Nah, yang mungkin cacat bawaan aja, itu juga dia mempunyai kecerdasan. Nah, kalau kalian pernah menonton atau cari coba di YouTube, ternyata banyak orang-orang yang kecerdasannya eh, atau tubuhnya memiliki keterbatasan, ternyata dia mempunyai kecerdasan di salah satunya. Nah, karena apa? Karena dari awal orang tua sudah menemukan potensinya dan terus mengembangkannya. Nah, misalnya ada orang yang dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa melihat. Nah, berarti ini dengan sehingga 8 kecerdasannya ini tidak bisa maksimal. Nah, sebagai kalau ada yang seperti itu terus orang tuanya ini karena kalau tidak bisa melihat berarti kan mendengar. Nah, berarti kecerdasannya dalam hal musikalnya ini apa yang di yang dioptimalkan.
Nah, sehingga ada yang pinter sampai hafid Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, intinya kita itu menemukan dulu kemampuan atau potensi yang ada dalam diri kita. Nah, kalau sudah tahu, kita kembangkannya. Nah, kalau ingin mengetahui orang lain, ya juga begitu. Kita kenali dulu orang lain itu atau siswa kita itu. Nanti baru mengembangkannya. Dan kita juga harus ini ya, kita harus menjelaskan kepada murid-murid kita, oh kamu itu kemampuannya di sini dan itu harus dikembangkan. Tetapi kamu juga harus belajar yang lainnya, tidak hanya yang itu saja. Nah, tapi yang paling harus kamu kembangkan yang berkaitan dengan misalnya tadi linguistiknya, bahasanya. Nah, itu yang harus dikembangkan terus. Nah, karena kalau kita hanya mengembangkan salah satunya, yang lainnya juga nanti terabaikan. Nah, ini kan juga tidak tidak apa? Hidupnya tidak berkualitas juga. Nah, intinya ya dikembangkan potensi salah satu potensinya, tapi yang lainnya juga kita amat juga dikembangkan, tapi jangan langsung dimatikan gitu loh. Nah, tapi kita memang harus benar-benar tahu dulu kemampuan yang kita miliki. Terus, wah ini pertanyaannya banyak sekali ya. Sampai jam berapa ini nanti? Ya selesai nanti ya. Oke, saya ini baca dulu dua lagi ya. Ntar sampai mana tadi? Menumbuhkan potensi kan seharusnya dari kecil, ya harusnya. Tapi kalau kita tahunya sekarang ya nggak apa-apa. Ya kalau saat ini terlambat ya terlambat. Nah, tapi ya nggak apa-apa. Kecepatan kita itu dalam menemukan atau mengembangkan potensi itu kan juga tergantung diri kita. Kita mampu nggak? Kita ada niat apa enggak? Nah itu juga harus kalian pikirkan teman-teman. Sebenarnya guru mencubit murid itu salah apa tidak? Ini dilihat dari sudut pandang yang mana dulu. Kalau mencubit kasih sayang, ya enggak masalah. Tapi kalau mencubitnya sampai ini membuat luka dan lain sebagainya, nah itu akan melukai. Itu juga tidak baik. Kan melukai itu secara fisik dan non fisik ya. Kalau secara fisik ya tadi mungkin mencubit, nanti terus membekas. Nah, kalau melukai hatinya, nah kan juga sedih ya. Nah, itu juga melukai juga baik. Makanya ya kita berlatihlah mulai dari sekarang ya, namanya orang berlatih, orang namanya belajar kan ya mungkin dari kesalahan-kesalahan ya. Nah, lebih baik kesalahan itu sekarang daripada kesalahannya itu nanti. Apakah IQ itu bagian dari kecerdasan atau parameter dari kecerdasan itu sendiri? IQ itu ya ini apa namanya? IQ ya kecerdasan, intelijensi. Intelijensi kan kecerdasan. Nah, IQ itu atau tes IQ kan untuk mengetahui kecerdasan seseorang. Nah, kalau kalian dianggap, tapi IQ itu sebenarnya adalah lebih mengarah ke matematiknya. Nah, kan tergantung IQ itu soalnya apa dulu kan? Soalnya adem atau mencerminkan ke-8 ini atau tidak. Terus pembelajaran edukatif bagi seorang anak yang autis. Menerapkan pembelajaran yang edukatif bagi seorang anak yang autis. Nah, yang tadi saya sampaikan, kita pertama dalam melakukan edukatif atau perlakuan edukatif, pertama menggunakan dasar teoritis dulu, ada 8 kecerdasan. Yang kedua, dasar biologis. Nah, bahwa semua orang itu butuh pendidikan dan mempunyai potensi yang luar biasa. Nah, misalnya ada anak autis. Nah, anak autis ini juga kita harus kenali dulu. Nah, secara psikologisnya bagaimana si anak ini, dia mempunyai kemampuan, mempunyai potensi yang ada dalam diri itu yang bagaimana. Nah, kita kenali dulu intinya. Kalau kita mengenali seseorang atau mengenali individu itu dengan baik, maka dia juga akan mengenali kita dengan baik, atau apa yang kita sampaikan
dia akan merespon dengan baik. Tapi kalau kita tidak mengetahuinya dengan baik, maka kita juga tidak akan direspon dengan baik. Nah, ini yang keren. Izin bertanya, bagaimana sih Pak cara mengubah mindset orang tua agar tidak terpacu dengan nilai matematis saja? Nah, ini kalau orang tua ini susah ya, karena orang tua itu bahasa Jawanya itu menang kalah mengundang. Nah, bagi yang Jawa, kalau nggak ya orang dari Jawa mungkin nggak tahu ya. Orang tua itu biasanya seenaknya sendiri karena dia merasa saya inilah adalah orang tua. Nah, biasanya orang tua ini dia yang tidak update dengan informasi atau dengan pendidikan. Atau orang tua kita itu tidak tahu atau tidak pernah sekolah. Nah, jadi dia tidak tahu. Kan yang namanya pengetahuan ya, pengetahuan itu baik kalian, orang tua kalian atau yang lainnya. Pengetahuan itu kan kalau kita mengetahui seseorang, nah itu akan dijadikan paradigma atau cara berpikir. Nah, kalau orang tuanya berpikirnya seperti itu, nah bagaimana cara mengubah mindsetnya? Ya, mungkin kita dekati dulu dengan pendekatan yang apa? Kita anak sebagai orang tua. Nah, kalau memang tidak bisa ya coba kalian kalian apa? Kalian putar atau kalian dengarkan berkaitan dengan misalnya pembelajaran saya ini. Nah, kalian bisa dengarkan atau rekam lagi, kalian keraskan waktu ada orang tua. Nah, nanti aku apa ayah atau bapak ini loh, saya tadi mendapatkan kuliah materinya ini ternyata harus ini. Nah, coba kalian komunikasi dengan baik dengan orang tua. Kalau komunikasi kalian juga tidak baik, tidak efektif dengan orang tua, ya nanti orang tua juga tidak bisa ini menanggapi kita. Nah, juga disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Orang tua lagi seneng, tidak lagi stres, tidak lagi banyak memikirkan sesuatu. Nah, itu orang tua akan mudah menerima kita. Nah, lebih baik atau mungkin kalian sebagai orang tua nantinya kalau bisa adalah momen-momen atau saat-saat kita selalu berkomunikasi di setiap harinya. Karena kebanyakan sekarang itu anak itu jauh dari orang tuanya ya. Anak lebih dekat dengan temannya daripada orang tuanya. Nah, ini juga diakibatkan karena perkembangan zaman atau orang tuanya belum tahu bagaimana ini berkomunikasi dengan anaknya atau juga banyak faktor lainnya. Oh ini satu lagi aja ini. Ini yang izin bertanya Pak, apakah terlalu banyak bermain mengaruhi anak dalam belajar? Nah, sebenarnya kalau kita ini mengaruh tidaknya itu belajar itu tergantung kepada diri anak ya. Kalau anak kan memang belajarnya kan dengan melalui bermain. Intinya itu kalau kita mau belajar itu harus menyenangkan dulu itu. Nah, itu teorinya anak kalau ingin belajar. Atau kalian dianggap masih anak atau orang dewasa. Kalau anak itu belajar itu harus senang dulu. Nah, kalau orang tua kalau mau belajar itu disukai dengan butuh dulu apa enggak. Nah, gitu. Misalnya kalian sekarang ini, kalian belajarnya ini serius apa enggak itu tergantung kebutuhan kalian juga. Kalau kalian saya merasa butuh, saya nanti sebagai orang tua, saya sebagai menjadi seorang pendidik, maka saya harus benar-benar mempelajari teori-teori ini. Nah, berarti kalian butuh. Nah, kalau kalian merasa butuh, nanti kalian akan serius belajarnya. Tapi kalau kalian merasa cuek belajar besok-besok sehingga kalian lupa semuanya, ya berarti kalian tidak serius belajarnya. Oke, itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan dan terima kasih. Materinya sebenarnya masih panjang ya. Uh, Nanti coba akan saya buat ini kontennya. Nah, ini sebenarnya masih panjang teman-teman. Ternyata satu pertemuan tidak bisa
ini ya tidak bisa selesai dalam menyampaikan materinya. Nah, ini ada kekeliruan juga. Oke, itu dulu teman-teman berkaitan dengan perkuliahan hari ini. Kita coba menggunakan YouTube, ternyata lebih efektif. Kalian tidak terpaku terus menatap, menonton layarnya ya, karena kalian bisa juga santai sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Saya sebenarnya pengennya selalu berdiskusi teman-teman. Kalau kalian punya banyak pengetahuan, kita diskusikan bareng-bareng kira-kira permasalahan dalam dunia pendidikan itu apa. Nah, nanti kita bisa mendiskusikannya di sini. Tetapi ya kita tidak bisa tatap muka, kita tidak bisa ketemu langsung. Ya salah satu caranya kita menggunakan media atau teknologi kita ini. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih. Karena jam 9 kalian juga nanti ada kuliah lagi untuk mempersiapkan segala hal. Saya akhiri ya teman-teman berkaitan dengan perkuliahan hari ini. Dan kesimpulannya atau saran saya, mendidik yang baik adalah berhasil membantu individu dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu kualitas hidupnya. Nah, jika kalian nanti menjadi seorang pendidik, intinya jadikanlah murid kalian atau peserta didik kalian, atau mungkin yang jadi dosen. Mahasiswa kalian itu bisa meningkatkan mutu kualitas hidup mereka. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan pada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dengan materi perlakuan edukatif terhadap peserta didik. Nah, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.